Halo Direkta, kembali lagi sama aku Hani. Di sini aku bakalan jelasin tentang soal bahas RPS pertemuan ke-6. Di sini kita bakalan mulai ke tugas mandiri dulu. Sebelumnya kita perlu ingat dulu kalau misalkan hedging ini tuh dibagi jadi 3 jenis. Ada fair value hedging, terus ada cash flow, sama ada hedging dari net investment. Oke, buat yang tugas mandiri ini merupakan contoh soal fair value hedging. Nah, ini contohnya fair value hedging buat transaksi mata uang asing. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Pablo Corp, sebuah perusahaan Amerika, ini dari Amerika, ngejual peralatan seharga 1 juta kepada British Company. Transaksi ini dilakukan pada tanggal 1 November 2019. Ini mulainya, terus kurs spot tanggal 1 November ini 0,8, terus pembayaran di 30 Januari. Jadi transaksinya dari 1 November 2019 sampai ke 30 Januari 2020. Terus bersamaan dengan transaksi di atas, Pablo melakukan forward contract dengan Santiago Azpurua, sebuah perusahaan exchange broker, untuk menjual pound sterling pada tanggal 30 Januari 2020. Tingkat bunga 12%, terus ada forward contract diselesaikan dengan net settlement. Oke, diingat lagi kalau misalkan materi hedging, ini tuh ada 2 transaksi. Materi hedging, transaksinya dia hedging instrumen. Yang kedua, dia hedging items. Hedging instrumen ini tuh berupa apa? Hedging instrumen ini tuh berupa derivatif instrumen. Nah, derivatif instrumen contohnya ada forward, terus ada future, terus ada swap, terus yang terakhir ada option. Nah, kalau hedging item yaitu transaksi penjualan atau pembeliannya apa gitu. Nah, karena ini transaksi foreign currency atau transaksi mata uang asing, nah maka di sini tuh ada 2 transaksi. Dia tuh ada transaksi ke perusahaan apa ini British Company ya, ke British Company sama ke brokernya, ke broker. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya. Ini ada daftar kurs pounds terhadap US dollar yang terkait dengan transaksi di atas. Nah, jadi kenapa harus ada broker? Karena ini tuh dia tuh pengen ngelindungin mata uang dia gitu. Jadi kan broker ini tuh buat ngetukerin ya, tuker mata uang. Nah, jadi harus ada broker buat bisa nuker mata uangnya dan harus dilindungi sama hedging biar nilainya tuh nggak merugikan gitu. Terus di sini ada kurs spot, terus ada forward rate 90 hari, 60 hari, 30 hari. Terus di sini minta jurnal buat 1 November, 31 Desember, sama 30 Januari. Oke, kita mulai. Ininya ya, diketahuinya dulu. Diketahuinya di sini ngejual peralatan. Nah, itemnya tuh berupa peralatan seharga 1 juta pound sterling. Terus di sini, nah seperti yang aku jelasin tadi, kalau misalnya hedging ini tuh dia ada 2, ada hedging item sama ada hedging instrumen. Nah, kalau misalnya di sini kita bikin dulu tabel dari hedging item sama hedging instrumennya. Kalau misalkan hedging item, ini tuh dia selalu pakai kurs spot. Nah,
Jadi teman-teman di sini kurs spot transaksinya kita tulis ulang yang 0,8. Ditulis ulang di sini. 0,8, 0,8, 0,8. Nih tanggalnya harus sesuai ya sama kayak di sini. Dari 1 November, 31 Desember, sama 30 Januari. Terus buat current rate-nya, ini tuh berdasarkan di sini kurs spotnya, berdasarkan yang ini, kotak yang ini. Jadi pada 1 November, current rate-nya ini tuh masih sama ya, masih di 0,8. Terus kita lihat lagi pada 31 Desember, current rate-nya udah jadi 0,790. Nih, tulis di sini. Terus buat yang 30 Januari, current rate-nya jadi 0,795. Tulis di sini. Terus di sini ntar tinggal dikaliin sama national amount. National amount-nya sejumlah ini transaksinya yang 1 juta. Terus di sini kita tinggal nyari gain or loss-nya. Caranya gimana? Caranya tinggal ini kita kasih nama buat kurs spot, kita kasih A, buat current kita kasih B, terus national amount-nya C. Nah, buat nyari gain or loss atau nyari D, kita kasih nama D. D sama dengan current B dikurangi kurs spot A dibagi sama, ini biasanya ada rate 1 plus R dikaliin, dipangkatin T, baru dikaliin national amount-nya, yaitu 1 juta. National amount atau C. Nah, cuman di sini transaksi ini tuh nggak ada tingkat bunga diskontonya sebenarnya. Jadi di sini kita nggak pakai ini. Jadi langsung aja tinggal dikurangin buat yang 1 November. Buat yang 1 November, karena current sama kurs spotnya masih sama, berarti gain or loss-nya juga 0 ya. Terus di sini buat yang 31 Desember, tinggal kurangin aja. Current dikurangi kurs, dikaliin sama national amount, itu sebesar 10.000. Terus yang ini juga sama, current dikurangi kurs, dikali national amount-nya. Tadi dapat minus 5.000. Nah, baru di sini kita isi change of gain or loss-nya. Ini sebenarnya tinggal bawah dikurangi atas. Gimana ya? Bawah yang 31 Desember dikurangi atasnya 1 November. Jadi minus 10.000 dikurangi 0 kan tetap minus 10.000. Terus buat ngisi yang ini, baru minus 5.000, baru minus 5.000 dikurangi minus 10.000. Nah, ini kan minus ketemu minus jadi plus. Jadi di sini dia untung ya 5.000. Nah, yang bakalan kita jurnal tuh kolom yang ini, yang change of gain or loss. Nah, buat instrumen hedging, ini kita harus hati-hati karena instrumen hedging memperhatikan dari forward rate-nya, mau 90 hari, 60 hari, ataupun yang 30 hari. Terus di sini kita tulis kontrak forward-nya. Ini kita isi 0,78. Kenapa? Karena kita pakai forward rate yang 90 hari. Kenapa bisa tahu 90 hari? Karena kan kalau misalkan kita lihat, nah, transaksi jatuh temponya tuh ada di 30 Januari 2020. Sedangkan mulainya tuh dari 1 November 2019. Nah, kita hitung nih ya teman-teman dari 1 November sampai 30 Januari. 1 November, bulan November, 1, ini Nov. Terus bulan Desember, terus sampai ke Januari, 1 bulan di Januari. Nah, ini kalau kita jumlahin kan 3 bulan, atau sama kayak 90 hari. Nah, jadi di sini kita pakai yang 0,78 buat di 1 Novembernya. Nah, kalau misalkan kontrak forward, ini tuh pasti sama.
0,78, 0,78, 0,78. Nah, sekarang kita cari yang current-nya. Kalau misalkan yang current, ini teman-teman harus hati-hati ngambil forward rate-nya yang mana. Kalau misalkan current, ini masih sama ya, 0,78. Karena masih sama gitu dari 1 November ke 30 Januari. Masih 0,78. Terus kita lihat yang 31 Desember 2019. 31 Desember 2019 berarti kan ada di sini ya. Nah, dari 31 Desember ke 30 Januari itu ada berapa bulan? Ada 1 bulan. Ada 1 bulan atau sama kayak 30 hari. Nah, karena sama kayak 30 hari, berarti kita lihat kolom yang 30 hari. Untuk kolom yang 30 hari, kita lihat kan kita menyering 31 Desember ya. Berarti ini kita cek di 31 Desember, berarti ada di sini. Berarti di 0,785, tulis di sini. Terus buat yang 30 Januari 2020, berarti kita bakalan isi berdasarkan yang spot rate-nya. Nih, karena dari sini, dari 30 Januari ke 30 Januari lagi. Berarti kita isi yang spot rate-nya di 0,795 di sini. Oke, nah national amount-nya masih sama ya, masih di 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, cara cari gain or loss-nya masih sama, teman-teman, kayak yang tadi. Current dikurangin kontrak, dikaliin amount-nya. Nanti didapat gain or loss-nya sebesar segini. Terus nanti teman-teman nyari change of gain or loss-nya. Bawah dikurangi atas. Min 4950 bawah dikurangi atas, minus 10.050. Baru deh teman-teman bisa bikin jurnalnya. Nah, jurnalnya karena kan ini kan dia ngejual peralatan. Ngejual peralatan berarti kalau misalkan ngejual peralatan, dia ada piutang, account receivable. Nah, di sini account receivable pada sales revenue sebesar 800.000. Nah, ini dari mana? Dari current dikaliin sama national amount-nya. 0,8 dikali 1 juta. Terus kita nyatet juga di 31 Desember. Nah, kalau misalkan di 31 Desember ini tuh kita lihat ada loss ya. Ada loss sebesar 10.000 buat yang hedging item. Nah, di sini kita tulis exchange loss pada akun receivable sebesar 10.000. Nah, nanti pada saat settlement atau saat penyelesaian di 30 Januari, ini kita bakalan nulis kas yang diterima. Nah, terus kita nulis juga si gain-nya. Nah, di sini kan gain-nya ada 5.000 ya. Di sini 5.000 kita tulis account receivable pada exchange gain sebesar 5.000. Terus udah gitu, di sini kita tulis cash pada account receivable sebesar 795.000. Didapat dari 800.000 didapat dari 1 juta dikaliin sama 0,795. Terus di sini kalau misalkan pakai metode neto, ini kan buat account receivable atau buat yang si hedging itemnya doang. Nah, di sini buat instrumen hedgingnya. Nah, di sini kita bakalan nyatet exchange loss pada forward contract sebesar 4.950. Nih, dari sini ya nilainya. Terus di sini bakalan ada loss lagi sebesar 10.050. Baru kita ngehapusin si forward kontraknya. Tinggal kita jumlahin aja yang exchange loss keduanya. Nah, ini kan di kredit, nanti pas ditutup, pasti dia di debit sebesar 15.000. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bakalan bahas ke soal nomor 1.